Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Halik, peserta Latsar Angkatan 15 Puslat Bangka di Odelan, Samarinda. Kali ini kembali saya akan mereview kembali materi tentang akuntabilitas yang disampaikan oleh Ibu Ika Retnaningrum. Jadi perlu kita ketahui apa itu akuntabilitas ya, dan perbedaannya dengan responsibilitas. Ya. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sementara responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Ya, untuk bertanggung jawab. Jadi itu adalah perbedaan yang mendasar antara akuntabilitas dan responsibilitas. Nah, ada beberapa aspek yang mencakup dari akuntabilitas sendiri. Yang pertama adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Kemudian yang kedua, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Sementara yang ketiga adalah akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Dan yang keempat, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Ya. Nah, memang akuntabilitas ini tujuannya adalah tentu ada hasil, ya, dari yang direncanakan, pelaksanaan, sampai kepada hasil akhir. Kemudian kalau laporan, ya sebagaimana seperti biasa, kalau kita melakukan sebuah pekerjaan, tolak ukurnya itu supaya kita bisa melakukan evaluasi tentu ada laporan. Nah, kemudian ada yang konsekuensi, karena dengan adanya konsekuensi maka akan bisa memperbaiki kinerja. Ya. Konsekuensi tentu berhubungan dengan hukum jika sudah sangat hukum jika tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau di kontrak kerja misalnya kalau pada sebuah proyek. Ya. Kemudian fungsi akuntabilitas adalah menyediakan kontrol demokratis, kemudian mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ya. Dalam akuntabilitas terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah vertikal, akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya laporan pertanggungjawaban dinas Kepemda misalnya, ya, dinas Kepemda, ataukah misalnya dari desa ke Pemda juga, ya, lebih tinggi. Kalau akuntabilitas horizontal yaitu laporan pejabat pemerintah kepada publik, misalnya tentang hasil pemilu, KPU tentu harus laporkan kepada publik misalnya, atau juga misalnya penggunaan dana desa kepada publik, tentu harus ada laporan, ataukah misalnya semacam pamflet atau semacam spanduk bahwa ini loh penggunaan dana kita, yaitu adalah akuntabilitas seorang pemimpin kepada publik atau masyarakatnya. Ya. Ada 5 tingkatan dalam akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas ini kalau menurut saya kenapa ditempatkan di yang pertama, atau kalau dalam piramida akuntabilitas itu ditempatkan yang paling dasar, karena ini penting, ini harus selesai dulu di sini, karena kalau tidak selesai maka bagaimana bisa mengimplementasikan akuntabilitas di individu atau di kelompok kalau akuntabilitas secara personal saya tidak selesai. Ya. Kemudian yang kedua, akuntabilitas individu.
yaitu hubungan antar individu dan lingkungan kerja atau PNS dengan instansi. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas kelompok, kerjasama kelompok. Dan yang keempat, akuntabilitas organisasi, mengacu pada pelaporan kinerja yang dicapai. Dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder, yaitu masyarakat umum dan pengguna layanan yang memberikan masukan saran kritik terhadap kinerjanya. Ya. Kemudian mekanisme akuntabilitas mengandung 4 dimensi. Yang pertama adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Dan yang kedua, akuntabilitas proses atau prosedur yang digunakan. Yang ketiga, akuntabilitas program, tercapainya program dan alternatifnya, ada persoalan. Kemudian yang keempat, akuntabilitas kebijakan, yaitu pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil. Nah, kemudian alat akuntabilitas. Yang pertama ada dua. Yang pertama adalah perencanaan strategis, yaitu rencana jangka panjang atau menengah. Dan yang kedua, kontrak kerja, yaitu kesepakatan antara pegawai dan atasan laporan kinerja dan atasan. Kemudian laporan kinerja, yaitu laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kerja tertentu. Kemudian prinsip lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu kepemimpinan, kemudian transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Dan yang berikutnya adalah langkah framework akuntabilitas lingkungan PNS, yaitu menentukan tanggung jawab dan tujuan, kemudian perencanaan, implementasi dan monitoring, laporan lengkap, dan evaluasi masukan. Ini mungkin kalau kita sebagai dosen, sebagai tenaga pengajar, tentu setiap kali melakukan kegiatan kita sehari-hari, ada yang namanya absen, ada yang namanya lembar monitoring, ya, itu adalah sebagai bahan laporan nantinya ketika di akhir semester, ya, kepada atasan kita, entah itu ke prodi kita, ataukah ke kajur kita, ya, ataukah ke dekan kita, ataukah ke tampuk pimpinan yang paling tinggi, yaitu rektor atau direktur. Ya. Ya. Dalam undang-undang sudah diatur tentang transparansi dan keterbukaan publik, yaitu nomor 14 tahun 2008, yaitu jaminan konstitusional agar praktik demokratisasi dan good governance bermakna bagi proses pengambilan kebijakan terkait kepentingan publik. Kemudian juga Undang-Undang nomor 14 tahun 2018 pasal 3 yang mencantumkan beberapa tujuan, yaitu pertama, menjamin hak keluarga untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Yang ketiga, meningkatkan peran masyarakat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, mengetahui alasan kebijakan publik. Yang keenam, mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang ketujuh, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan. Ya. Konflik kepentingan dalam akuntabilitas, ini yang biasa terjadi, ya. Jadi yang pertama adalah konflik keuangan dan konflik non keuangan. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi konflik kepentingan? Yang pertama adalah tugas publik dan kepentingan pribadi, kemudian potensialitas, kemudian proporsionalitas, kemudian presence on mind, dan janji. Nah, apa konsekuensi yang ditimbulkan dari konflik kepentingan? Ya, tentunya kepercayaan akan berkurang dari masyarakat, kemudian juga reputasi, entah itu reputasi pribadi, entah itu reputasi organisasi, ataupun reputasi lembaga, itu akan memburuk di mata masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga, tindakan indisipliner. Kemudian yang keempat, pemutusan hubungan kerja, ini bisa saja terjadi. Kemudian yang kelima, dapat dihukum baik perdata maupun pidana. Ya. Kemudian praktek kecurangan dan perilaku korup terjadi karena yang pertama adanya peluang, insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan dan rasionalisasi. Nah, bagaimana menjadi PNS yang akuntabel? PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sekian, terima kasih dari saya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ika Retnaningrum. Semoga sehat selalu.
dan semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kami, bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.